Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifno Arka. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan topik implementasi IoT dengan infrastruktur cloud computing. Nah, untuk materi kita kali ini kita akan membahas 6 topik. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua hubungan IoT dan cloud computing, yang ketiga arsitektur IoT dan dengan berbasis cloud, yang keempat yaitu implementasi teknologi, yang kelima tantangan dan solusinya, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan kita awali dengan pengertian internet. Nah, jadi apa sih internet itu? Nah, pengertian dari internet itu sendiri adalah jaringan global yang digunakan di seluruh dunia, baik berkomunikasi maupun membuka platform media sosial, di mana jaringan ini dibutuhkan untuk dapat menjangkaunya. Maksud dari menjangkau ini ketika kita melakukan komunikasi dengan sesama manusia, seperti kita akan berkomunikasi dengan saudara kita yang kita dalam cakupannya itu jangkauan yang sangat-sangat jauh. Kita membutuhkan internet ini. Mengapa kita membutuhkan sih internet ini? Karena internet ini itu dapat kita sebut sebagai tali atau penghubung kita agar dapat berkomunikasi dengan saudara kita yang jaraknya agak-agak jauh. Tetapi bukan hanya berkomunikasi, internet ini juga dapat kita gunakan untuk dapat membuka platform media sosial seperti Facebook, YouTube, dan lain-lain. Nah, untuk cara kerja internet ini, yang pertama yaitu ada proses dasar, yang kedua yaitu ada konsep. Untuk proses dasarnya ini ada 4. Yang pertama, pengiriman permintaan, yang kedua rute jaringan, yang ketiga respon server, dan yang keempat yaitu penggunaan teknologi. Untuk konsepnya itu yang pertama client server, yang kedua yaitu protokol komunikasi. Nah, saya akan menjelaskan tentang 4 dari proses dasar internet ini. Yang pertama yaitu pengiriman permintaan. Untuk pengiriman permintaan ini, komputer atau pengguna yang biasa disebut dengan klien mengirim permintaan atau request ke server. Nah, yang kedua yaitu ada rute jaringan. Rute jaringan ini data dikirim melalui router atau dengan switch yang dalam bentuk paketan data. Yang ketiga yaitu respon server. Untuk respon server ini, server memproses permintaan dan mengirimkan kembali data ke klien. Yang keempat yaitu penggunaan protokol. Protokol yang disebut ini seperti HTTPS atau FTP yang digunakan untuk menentukan aturan komunikasi. Nah, selanjutnya konsepnya. Yang pertama yaitu ada client server. Untuk client itu perangkat yang meminta layanan. Yang server itu perangkat atau sistem yang menyediakan layanan. Seperti untuk client itu misalnya browser meminta halaman web. Untuk servernya sebagai contoh server web. Untuk prosesnya, yang pertama client server mengirimkan permintaan ke server melalui jaringan. Yang kedua untuk server, langkah keduanya memproses permintaan dan mengirimkan respon kembali ke klien. Nah, untuk yang ketiga ini komunikasi berlangsung menggunakan protokol tertentu. Dari server dengan klien saling berkomunikasi menggunakan protokol seperti HTTP, SMTP, ataupun juga FTP. Contohnya, ketika pengguna membuka situs web browser atau biasa disebut kita klien, meminta data dari server web yang kemudian mengirimkan halaman web ke browser tersebut. Nah, untuk sejarah internet ini melalui beberapa tahap yang diawali dengan pada tahun 1960-an hingga pada tahun 2020-an. Nah, awal mula dari kemunculan internet ini yaitu pada tahun 1960-an, yang dimana Departemen Pertahanan Amerika Serikat yaitu ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, menerbitkan atau menciptakan internet melalui proyeknya tersebut. Nah, dengan tujuan internet ini berfungsi itu agar pada saat terjadi serangan nuklir itu tetap menciptakan jaringan komunikasi. Nah, ARPANET menggunakan teknologi packet switching yang memungkinkan data dipecah menjadi paket kecil dan dikirimkan melalui jaringan secara efisien. Sehingga pada saat terjadinya serangan nuklir ini, jaringan komunikasi itu tetap berfungsi. Selanjutnya yaitu pada tahun 1970-an. Nah, pada tahun 1970-an itu standar protokol TCP atau IP yang dikembangkan oleh Vincent Cerf dan Bob Kahn
standar komunikasinya masih digunakan hingga sekarang ini. Protokol ini itu memungkinkan jaringan yang berbeda untuk saling berkomunikasi membentuk dasar dari suatu internet tersebut. Selanjutnya yaitu pada tahun 1980-an yang biasa kita sebut sebagai masa pengembangan LAN dan DNS. LAN atau biasa kita sebut sebagai Local Area Network yang sangat populer karena jaringan atau perluasan penggunanya itu, jaringan komputernya itu ada di kampus bahkan dengan institusi-institusi. Selanjutnya untuk domain name systemnya atau biasa disingkat berarti DNS diperkenalkan pada tahun 1983 yang dimana menggantikan penggunaan alamat IP dan dengan nama domain seperti example.com. Nah, selanjutnya pada tahun 1980-an. Pada tahun ini munculnya World Wide Web atau biasa kita singkat sebagai WWW. Pada tahun ini, tim Berners-Lee menciptakan World Wide ini untuk memungkinkan penggunaan mengakses informasi melalui hypertext link menggunakan protokol HTTP. Nah, pada tahun ini juga, ya tepatnya 1993, browser web pertama kali yang bernama Mosaic dirilis, yang menjadi cikal bakal browser modern seperti Chrome dan Firefox. Nah, pada tahun ini tuh internet mulai tersedia untuk publik, tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang hanya berfungsi sebagai institusi atau pertahanan Amerika Serikat yang pada tahun awal 1960-an. Nah, pada tahun 1990-an ini internet itu sudah dapat diakses oleh publik sehingga tidak hanya bersifat pribadi. Selanjutnya, pada tahun 2000-an, revolusi broadband dan media sosial yang sangat-sangat berkembang. Nah, pada tahun ini internet yang akses dial-up itu digantikan oleh broadband yang menyediakan koneksi lebih cepat. Nah, platform media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Twitter itu muncul dan merevolusi cara orang berkomunikasi dan berbagi informasi. Dengan munculnya YouTube ini dan segala media sosial ini dapat menyebabkan cara interaksi orang itu berubah-berubah. Selanjutnya pada tahun 2010-an atau biasa kita sebut sebagai era mobile dan IoT. Nah, internet pada tahun ini menjadi lebih mobile dan perkembangannya itu sangat-sangat pesat sehingga pada tahun ini itu disebut sebagai munculnya teknologi 4G. Internet of Things juga muncul pada tahun ini dan berkembang dan memungkinkan perangkat pintar untuk saling terhubung melalui internet. Sebagai contoh sebagai rumah pintar, itu adalah salah satu penerapan IoT dalam kehidupan kita. Selanjutnya itu pada tahun 2020-an. 2020-an ini sudah muncul yang ada namanya 5G. 5G yang lebih cepat dari 4G, yang dimana teknologinya lebih tinggi dari 4G ini, yang digunakan bahkan hingga sekarang ini tahun 2024. Selanjutnya itu pada tahun 2020-an yang munculnya 5G dan cloud computing. Nah, munculnya 5G ini dapat menjadi saingan atau meningkatkan tingkat jaringan kita dari 4G ke 5G. Dengan adanya 5G ini, kita dapat mempercepat koneksi internet hingga tingkat yang lebih tinggi, menggunakan aplikasi real time seperti augmented reality dan kendaraan otonom. Selanjutnya itu cloud computing. Untuk cloud computing ini sebenarnya menjadi pilar utama dalam internet ini. Mengapa saya menyebutnya seperti itu? Karena dalam penyimpanan dan pengolahan datanya itu bersifat global, sehingga cloud computing ini itu menjadi salah satu pilar utama dalam penyimpanan dan pengolahan data. Nah, setelah kita membahas tentang sejarah-sejarah dari internet tadi dan apa sih internet itu, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih IoT ini. Jadi, IoT ini adalah perangkat fisik yang saling terhubung melalui internet untuk mengumpulkan dan bertukar data. Sepertinya untuk konsep tersebut itu muncul pada akhir 1990-an dengan istilah Internet of Things atau biasa disingkat sebagai IoT yang pertama kali diperkenalkan oleh Kevin Anston. Nah,
Perangkat utama dari IoT ini ada 3. Yang pertama yaitu sensor, yang kedua yaitu perangkat pintar atau biasa kita sebut sebagai smart device, yang ketiga yaitu komunikasi. Nah, untuk sensor. Sensor ini berfungsi untuk mengumpulkan data dari lingkungan fisik seperti suhu, cahaya, kelembapan, tekanan, atau gerakan. Nah, sensor ini cara kerjanya itu mengubah informasi fisik menjadi data digital yang dapat diproses oleh perangkat IoT. Sebagai contoh, sensor suhu dalam termos pintar, sensor gerak pada kamera keamanan pintar. Nah, perannya itu sangat-sangat banyak, seperti menyediakan data mentah untuk sistem IoT agar dapat membuat keputusan atau memicu tindakan tertentu. Selanjutnya, perangkat pintar atau biasa disebut dengan smart device. Nah, perangkat pintar ini adalah unit fisik dari ekosistem IoT yang dilengkapi dengan sensor, aktuator, prosesor, dan konektivitas. Nah, perangkat pintar ini dapat menganalisis data secara lokal atau mengirimnya ke cloud untuk pemrosesan yang lebih lanjut. Nah, contohnya seperti smartphone dan smart home device. Smartphone itu sebagai pusat kontrol perangkat IoT yang digunakan agar dapat mengatur suatu perangkat pintar tersebut. Selanjutnya, komunikasi. Komponen utama yang terakhir yaitu komunikasi. Komunikasi dalam IoT ini mengacu pada jaringan atau protokol yang digunakan perangkat IoT untuk saling bertukar data. Nah, sebagai contoh di kehidupan kita sehari-hari, yaitu Wi-Fi sebagai koneksi internet, Bluetooth, dan 5G. Nah, setelah kita membahas tentang apa sih IoT itu, definisi dari IoT, komponen utamanya, selanjutnya kita akan membahas tentang cloud computing. Jadi, cloud computing ini adalah suatu komputasi yang memungkinkan akses layanan seperti penyimpanan server, perangkat lunak yang melalui internet. Untuk jenis layanannya ada 3. Yang pertama software as a service, yang kedua yaitu platform as a service, dan yang ketiga yaitu infrastruktur as a service. Nah, untuk software as a service atau biasa kita singkat sebagai SaaS itu menyediakan aplikasi yang digunakan oleh pengguna melalui internet tanpa perlu mengunduh atau menginstalnya. Pengguna hanya membutuhkan perangkat dengan koneksi internet browser untuk mengakses layanan ini. Contohnya yaitu Google Workspace, Microsoft, atau Zoom gitu. Nah, keunggulan dari SaaS ini yang pertama itu tidak perlu instalasi atau pemeliharaan perangkat lunak, sehingga untuk atau perangkat lunaknya itu diinstalasinya itu tidak perlu. Yang kedua yaitu biaya penggunaan lebih rendah karena modal berbasis langganan. Selanjutnya platform as a service atau biasa kita singkat dengan PaaS. Nah, PaaS ini berbeda dengan SaaS tadi. PaaS ini menyediakan lingkungan pengembangan untuk membangun, menguji, dan menerapkan aplikasi tanpa harus menangani infrastruktur di bawahnya. Layanan ini mencakup runtime, database, server, dan alat pengembangannya. Contohnya yaitu Google App Engines, Microsoft Azure App Service, dan Heroku. Nah, keunggulan dari PaaS ini untuk yang pertama, mempercepat proses pengembangan aplikasi. Yang kedua yaitu mendukung kolaborasi antar tim dalam pengembangan aplikasi. Nah, yang terakhir yaitu infrastruktur as a service atau biasa kita sebut IaaS. IaaS ini menyediakan infrastruktur komputasi virtual seperti server, penyimpanan, dan jaringan yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, layanan ini tuh memungkinkan perusahaan untuk menyewa infrastruktur secara fleksibel daripada membeli dan mengelolanya sendiri. Nah, contohnya yaitu yang pertama Amazon Web Service, yang kedua Microsoft Azure, dan yang terakhir itu Google Cloud Platform. Keunggulannya yaitu yang pertama fleksibilitas tinggi, yang kedua yaitu cocok untuk organisasi yang membutuhkan kontrol penuh atas infrastruktur IT mereka. Nah, setelah saya menjelaskan tentang definisi internet itu, IoT itu, dan cloud computing itu, jadi apa sih hubungan dari ketiga topik tadi? Yang pertama, internet sebagai fondasi komunikasi IoT.
Nah, internet ini tuh sebagai jaringan global yang memungkinkan perangkat IoT untuk terhubung, berkomunikasi, dan bertukar data. Yang artinya tanpa internet ini, IoT itu tidak dapat terhubung untuk berkomunikasi dan bertukar data. Nah, internet ini sangat-sangat penting bagi IoT untuk dapat menyediakan konektivitas antar perangkat melalui berbagai protokol komunikasi seperti HTTP dan MQTT dan CoAP yang saya sebutkan tadi. Nah, contoh implementasinya seperti sensor rumah pintar yang mengirimkan data ke aplikasi pengguna melalui internet. Selanjutnya, cloud itu sebagai infrastruktur pendukung IoT. Mengapa saya menyebutnya seperti itu? Karena itu cloud computing menyediakan sumber daya komputasi dan penyimpanan yang diperlukan untuk mengelola data IoT dengan skala besar. Contohnya seperti platform cloud seperti AWS IoT Core, Google Cloud IoT, dan Azure IoT Hub yang menyediakan layanan manajemen perangkat IoT. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik hubungan IoT dan cloud. Jadi mengapa sih cloud computing itu sangat-sangat penting untuk IoT? Nah, yang pertama yaitu penyimpanan data dari cloud computing itu besar. Yang kedua itu skalabilitasnya, dan yang ketiga yaitu analisis real time-nya. Penyimpanan yang data besar ini yaitu untuk menganalisis lebih lanjut atau untuk diakses di masa depan, sehingga tidak perlu atau khawatir karena penyimpanannya yang sangat besar-besar ini dapat menyimpan berbagai data yang dapat diakses di masa depan. Nah, cloud computing ini itu menyediakan ruang penyimpanan yang tidak terbatas yang saya sebutkan tadi, yang mudah diakses, memungkinkan data IoT disimpan dengan aman karena ruangnya yang sangat-sangat besar. Yang kedua yaitu skalabilitas. IoT ini menghasilkan data dalam jumlah besar dan cloud memungkinkan penyimpanan serta pemrosesan data dalam skala besar. Nah, IoT ini menghasilkan data yang besar dan cloud computing ini kita sebut sebagai wadahnya yang menyimpan data tersebut walaupun dengan skala-skala yang besar, karena cloud computing ini memiliki penyimpanan yang data besar sehingga dapat disebut sebagai skalabilitas. Yang terakhir itu adalah analisis real time. Cloud computing ini menyediakan kekuatan komputasi yang diperlukan oleh suatu IoT ini secara real time. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan penggunaan cloud untuk IoT. Yang pertama, efisiensi harga. Yang kedua, konektivitas global, dan yang terakhir itu adalah keamanan data. Untuk efisiensi harga ini, cloud computing itu dalam suatu perusahaan itu menghindari biaya besar terkait dengan penggandaan dan pemeliharaan infrastruktur fisik seperti server dan perangkat keras lainnya, sehingga cloud computing ini sebagai salah satu solusi yang bijak untuk perusahaan agar efisiensi harga atau pengeluaran harga atau biaya itu tidak terlalu banyak. Yang kedua yaitu konektivitas global. Nah, cloud computing ini memberikan konektivitas global sebagai salah satu keuntungan yang diberikan cloud untuk IoT ini, agar perangkat IoT ini terhubung selalu dan berkomunikasi di mana saja di dunia selama ada koneksi internet. Yang ketiga yaitu keamanan data. Nah, cloud computing ini memiliki keamanan yang sangat-sangat tinggi, sehingga keuntungan yang diberikan oleh IoT ini tidak hanya sekecil itu. Keamanan data juga menjadi sangat-sangat penting dalam fungsi yang diberikan oleh cloud computing untuk IoT, sehingga IoT ini dapat kita sebut sangat membutuhkan cloud computing agar proses atau suatu inovasinya lebih tinggi. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu arsitektur IoT berbasis cloud. Nah, untuk komponen utamanya yaitu ada 3. Yang pertama, perangkat IoT dan sensor. Yang kedua, gateway IoT. Yang ketiga yaitu infrastruktur cloud. Nah, sensor yang digunakan untuk mendeteksi informasi dari dunia fisik seperti suhu, kelembapan, cahaya, gerakan, bahkan tekanan yang mengubahnya menjadi data digital yang dapat diproses. Contohnya yaitu smart thermostats, misalnya Nest, yang mengatur suhu di rumah berdasarkan data yang dikumpulkan dari sensor suhu. Yang kedua yaitu wearable device, seperti smartwatch yang mengukur detak jantung. Nah, yang kedua yaitu gateway IoT. Untuk gateway IoT ini berfungsi sebagai penghubung antara perangkat IoT dan infrastruktur cloud.
Nah, gateway ini seringkali memiliki fungsi seperti pemrosesan awal data dan penerjemahan protokol. Nah, fungsinya meliputi menghubungkan perangkat IoT, menyaring dan mengamankan data, dan yang terakhir itu pengelolaan komunikasi. Contohnya Raspberry Pi atau perangkat gateway khusus yang dirancang untuk aplikasi IoT ini. Nah, yang terakhir, infrastruktur cloud. Untuk infrastruktur cloud ini berfungsi untuk penyimpanan dan pemrosesan data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT. Nah, infrastruktur ini termasuk layanan seperti komputasi penyimpanan dan analisis yang memungkinkan pengolahan data dalam jumlah besar yang dihasilkan oleh perangkat IoT itu tersendiri. Nah, cloud juga menyediakan layanan keamanan untuk melindungi data yang saya sebutkan tadi, ditransmisikan dan disimpan, serta memungkinkan manajemen perangkat IoT yang efisien. Nah, untuk diagram arsitekturnya itu seperti pada gambar tersebut itu dimulai dari perangkat IoT, gateway IoT, cloud, aplikasi pengguna, dan terakhir yaitu feedback. Nah, teman-teman, untuk protokol komunikasi IoT itu ada beberapa, salah satunya itu MQTT, QoP, HTTP, dan AMQP yang saya sebutkan terdahulu tadi. Nah, untuk MQTT ini protokol pesan berbasis publish subscribe yang dirancang untuk komunikasi jarak jauh yang terbasis pada bandwidth yang rendah. MQTT ini katanya itu cocok untuk perangkat IoT yang memerlukan pengiriman pesan kecil dan teratur dengan latensi rendah. Nah, selanjutnya yaitu HTTP atau biasa kita sebut sebagai Hypertext Transfer Protocol. Nah, untuk HTTP ini protokol yang paling umum digunakan karena komunikasi di web itu meskipun digunakan untuk IoT, HTTP juga kurang efisien dibandingkan dengan MQTT karena overhead atau itu kadang nge-stuck dan penggunaan bandwidth-nya itu yang lebih besar. Nah, selanjutnya MQP. MQP ini atau biasa disebut dengan Advanced Message Queuing Protocol adalah protokol komunikasi yang berbasis pesan yang dirancang untuk menyediakan komunikasi yang andal dan aman antara perangkat IoT dan aplikasi itu sendiri. Nah, yang terakhir itu adalah QoP atau Constrained Application Protocol. Nah, untuk QoP ini protokol aplikasinya itu sangat-sangat ringan karena dirancang untuk perangkat IoT dengan sumber daya yang terbatas. Nah, QoP ini itu menggunakan model client server dan dapat bekerja di jaringan yang tidak stabil. Selanjutnya kita masuk ke topik implementasi teknologi. Untuk implementasi teknologi ini saya mengambil di salah satu artikel yang dengan judul Implementasi IoT untuk perhitungan konsumsi listrik berbasis Android. Nah, untuk arsitekturnya yaitu sistem penelitian ini itu menggunakan teknologi RISC microcontroller yang mendukung komunikasi wireless di mana digunakannya itu di Arduino Famous. Sepertinya keluarga menurut Node MCU atau mendukung komunikasi wireless gelombang radio 2,4 GHz atau arsitektur ini atau penelitian ini tuh menggunakan gelombang radio 2,4 GHz untuk dapat menghitung biaya listrik dari penggunaannya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya tentang apa sih teknologi RISC microcontroller ini. Nah, RISC microcontroller ini itu dilengkapi dengan berbagai fitur canggih dan kemampuan yang lebih dibanding dengan microcontroller yang standar. Microcontroller jenis ini tuh dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan lebih banyak sumber daya dan kemampuan processing yang lebih cepat, sehingga microcontroller ini tuh sangat-sangat standar itu lebih tinggi dibanding dengan microcontroller standar pada umumnya tuh. Microcontroller jenis ini juga sering disebut sebagai microcontroller high performance atau microcontroller kelas atas karena kelebihannya yang sangat banyak itu. Nah, beberapa fitur yang dimiliki oleh microcontroller ini atau teknologi RISC microcontroller ini, yang pertama yaitu prosesor berkecepatan tinggi, yang kedua memori lebih besar, dan yang ketiga yaitu fitur komunikasi yang lebih canggih. Nah, teman-teman, untuk cara kerja sistem pada penelitian ini tuh menggunakan gelombang radio 2,4 GHz ini. Nah, untuk mengontrol dari smartphone ke suatu perangkat microcontrollernya itu mengaktifkan perhitungan konsumsi listrik sehingga terbatas penelitiannya ini berada pada tiap titik perangkat yang dimonitor sudah diketahui.
Hasil konsumsi daya yang dihasilkan pada sistem monitoring kendali ini akan disimpan menggunakan cloud database dengan memanfaatkan Firebase. Nah, untuk rekor sistemnya tersendiri itu, konsumsi dayanya akan menghasilkan database Firebase yang berupa report atau laporan yang dapat digunakan sebagai bukti tarikan konsumsi listrik kepada pelanggan yang melanggar suatu aturan kos, di mana pada kasus ini diambil pada umumnya pada perangkat konsumsi daya di atas 250 watt. Nah, untuk cara kerja aplikasinya sendiri itu, yang pertama bentuk pengaturan pada aplikasinya sendiri. Untuk bentuk pengaturannya itu ada yang pertama tambah, setting, dan laporannya. Nah, untuk tampilan Android Mobile tersebut, pengaturannya itu menambah item beban, besaran listrik, yang seperti saya sebutkan tadi. Penggunaannya itu melakukan pengaturan untuk menambahkan jumlah beban yang akan dihitung besarannya. Sebagai contoh, kita ingin menambahkan satu tagihan listrik. Ini kan tagihan listriknya ada 3, jadi kita ingin menambahkan satu. Maka kita cukup menekan tombol tambah yang bagian kontrol tersebut, sehingga untuk proses tagihan listrik kita ada di lampu keempat. Pertama 1, 2, dan 3. Selanjutnya itu yang keempat. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, tampilan pengaturan beban listrik. Untuk pengaturan beban listrik itu kita mengatur tampilannya, atau kita mengatur itu mode untuk mengatur jumlah volt dan tarif per kWh-nya. Nah, untuk yang ketiga, model yang ketiga dari aplikasi tersebut, model item tambah beban yang biasa saya sebut tadi, untuk menambahkan fitur atau untuk menambahkan tagihan beban pada mode pada bagian pengaturan atau pada Firebase Cloud-nya tersebut, yang salah satu contohnya itu seperti pada gambar ini. Nah, untuk yang keempat itu model tampilan penggunaan setelah kita mengedit atau kita menambahkan tagihan listrik. Itu akan menampilkan atau mencetak file yang diambil dari aplikasi Firebase Cloud Database Control yang diaktifkan tadi. Nah, selanjutnya tantangan dan solusi. Itu tantangan dari implementasi tersebut, kita juga memiliki tantangan dan solusi untuk menghadapi terjadinya hal tersebut. Untuk tantangannya yang pertama, keamanan data. Untuk keamanan data tadi, setelah saya yang jelaskan tadi itu, kita menggunakan cloud computing. Nah, untuk tantangannya yaitu mengapa sih keamanan data ini masih menjadi tantangan kita pada kita sudah menggunakan teknologi cloud computing. Nah, karena mengapa saya menyebutnya sebagai tantangan? Karena banyak perangkat IoT yang terhubung ke internet dan seringkali mengumpulkan data sensitif. Misalnya data kesehatan, lokasi, perilaku pengguna. Nah, kelemahan dalam perangkat ini dapat dimanfaatkan oleh peretas untuk melakukan serangan cyber seperti tersebut. Yang kedua yaitu latensi jaringan. Nah, latensi jaringan itu waktu yang diperlukan untuk mentransfer data antara perangkat IoT dan server atau cloud dalam beberapa aplikasi IoT, terutama yang memerlukan processing real time seperti kendaraan otonom, sistem pemantauan kesehatan. Nah, latensi yang tinggi ini dapat menyebabkan penurunan kinerja, bahkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti topik tadi yang saya jelaskan, ini juga dapat menjadi salah satu permasalahan, yaitu latensi jaringan yang dapat juga menjadi permasalahan dari aplikasi ini. Nah, selanjutnya yaitu biaya operasional. Biaya operasional dari IoT ini juga sangat-sangat tinggi, terutama untuk implementasi skala besar. Beberapa faktor yang mempengaruhi biayanya itu biaya perangkat, pemeliharaan perangkat, infrastruktur jaringan, biaya penyimpanan, serta pemrosesan datanya. Selanjutnya, solusi dari tantangan yang kita hadapi tersebut, ada 3 solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, enkripsi data autentikasi untuk mencegah adanya penyerangan tersebut, penyerangan keamanan data. Nah, menggunakan enkripsi end-to-end ini, kita dapat melindungi data yang dikirim antara perangkat server atau cloud yang memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Yang kedua, solusi untuk tantangan latensi jaringan ini yaitu kita menggunakan edge computing. Dengan edge computing ini, proses data itu lebih dekat dengan perangkat
di edge, misalnya perangkat itu sendiri, atau di gateway. Nah, daripada mengirimkan proses ke cloud atau permosesannya ini, hal ini tuh dapat mengurangi waktu perjalanan data dan meningkatkan responsivitas sistem. Selanjutnya, solusi untuk tantangan biaya operasional. Untuk biaya operasional ini, kita dapat melakukan efisiensi biaya melalui arsitektur hybrid. Nah, untuk arsitektur hybrid ini tuh cloud itu menyimpan jangka panjang atau menyimpan data jangka panjang tersebut, sehingga kita tidak perlu melakukan pemrosesan waktu yang nyata. Sementara edge computing itu tuh untuk mengolah data lokal dan pengambilan keputusan secara real time. Nah, untuk cloud ini kita dapat menggunakannya, keuntungannya itu kita dapat menggunakannya itu dalam waktu yang lama, atau waktu nyatanya itu data kita itu tersimpan dengan baik. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari atau setelah kita membahas semua materi dari beberapa topik yang telah saya sampaikan tadi, nah kita dapat mengambil kesimpulan bahwa IoT ini itu memungkinkan perangkat fisik terhubung melalui internet untuk bertukar dan menganalisis data secara real time. Nah, setelah kita mempelajari tentang beberapa agenda pembahasan kita tadi, yaitu ada 5, selanjutnya kita akan beralih ke kesimpulan. Nah, mungkin kita dapat simpulkan dari pembahasan yang telah kita paparkan tadi atau telah kita simak, bahwa IoT ini tuh merupakan perangkat fisik terhubung melalui internet yang dapat bertukar menganalisis data secara real time. Nah, internet ini tuh berperan sebagai fondasi komunikasi, sementara cloud computing menyediakan infrastruktur untuk menyimpannya, memproses, bahkan menganalisis data secara efisien. Nah, komponen utama dari IoT ini mencakup sensor, perangkat pintar, dan mengumpulkan data. Nah, teman-teman mungkin dapat membacanya lebih lanjut. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya mengenai implementasi IoT dengan infrastruktur cloud computing. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.